Iya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain wa bikum amin. Sekarang tentang dalam berkisar terusannya kemarin, yaitu tentang masalah jenazah. Menginjak wa amma siktu, adapun utawi anak keluron, adapun anak keguguran, wa huwa allazi saqata min batni ummihi qabla tamami ashhurihi, yaitu yang dimakan siktu atau saktu, yaitu anak yang sakotoh, yang jatuh atau yang keluar min batni ummihi, dari perut ibunya, qabla tamami ashhurihi, sebelum sempurna bulan-bulannya. Wahia, adapun tamamu ashhur, sempurna bulannya, yaitu sittatun, 6 bulan. Walah dotani, dan sebentar, 2. Jadi maksudnya yang dinamakan anak keguguran, bayi keguguran itu yaitu bayi atau sesuatu yang lahir dari ibunya sebelum sempurna bulannya. Maksudnya sempurna bulannya itu wa sittatu, yaitu 6 bulan lebih dikit. Sawaun balagha arba'ata asyhurin amla, sama juga bayi tadi itu mencapai 4 bulan atau tidak. Wajabat tajhizuhu bila sholati. Kalau siktu, anak yang keguguran tadi itu harus wajib, yaitu ngeramut. Maksudnya ngeramut itu yaitu dipersiapkan, dipersiapkan, yakni maksudnya diurusi bila sholatin, dengan tanpa disolat. Jadi diurus, dibungkus dengan tanpa sholat. Wa illa, apabila tidak, fala syai'a fihi, maka tidak apa-apa. Maksudnya kalau belum nyampe 2 bulan, kalau belum nyampe 6 bulan. Ngelenjat tadi Ustaz ya, yaitu 6 bulan. Fafihi tafsilu. Nah, ngelenjat tadi. Siktuh yang sedemikian itu, anak keguguran yang belum mencapai sempurna 6 bulan, yaitu ada penafsilan. Fa in zaharat fihi amaratul hayati. Ngelenjat tadi. Boleh? Iya. Jadi kalau ada bayi lahir dari ibunya sebelum sempurna 6 bulan, maka itu ada perinci-perincian yang ada, yakni perlu penafsilan. Sekarang fa in zaharat fihi amaratul hayat, kalau jelas-jelas di dalam bayi yang bayi keguguran tadi itu ada tanda-tanda hidup, seperti kahtilajin, autirobin, seperti gerunjel, nendang Ustaz. Autirobin atau berubah-ubah, au tanafusin, atau ada tanafus, ada
ada nafasnya. Ada nafasnya. Au taharrukin atau bergerak-gerak. Au bukain atau ada tangisan. Walau qabla fisali, walaupun sebelum lahir dari ibunya. Cuman dia belum nyampe 6 bulan, ada tanda-tanda hidup, ada gerakan-gerakan dan selain sebagainya. Atau tanda ada nangis, walaupun belum keluar, belum lahir anak itu, wajib fihi ma fil kabir, wajib bayi tadi yang keguguran itu diperlakukan seperti orang besar, orang dewasa. Min sholatin, yakni disolati, wa ghairiha dan lain sebagainya, yaitu dikuburkan, dimandikan, dibungkus, disolati. Wa illa apabila tidak, kan tafsir tadi. Wa illa apa tidak, gak ada tanda-tanda hidup, gak ada bergerak-gerak, tidak ada nafas, tidak nangis, tidak ada. Fa'in zaharat khilquhu, apabila jelas-jelas bentuknya, nah, nggak ada tanda-tanda bergerak, nggak ada tanda nangis dan lain sebagainya, tidak bergerak-gerak, maka apabila bentuknya itu berbentuk manusia, khilqau berbentuk manusia, bi anta khattata sa'at sawaun balaw arba'ata surit amla. Artinya dengan ada garis-garisnya, ada garis kepala, ada garis yang ada bentuk-bentuknya. Sama juga itu sampai 4 bulan atau tidak. Wajib tajhizuhu bila sholatin. Kalau tidak ada tanda-tanda hidup, tidak ada tenafus dan lain sebagainya, tapi bentuknya ada. Nah, bentuknya ada garis-garisnya, sama juga itu sampai 4 bulan atau tidak, maka wajib bayi tadi yang keguguran tadi wajib di rumah, yakni dipersiapkan bila sholatin, dengan tanpa disolati. Wa illa apabila tidak ada, nah, tidak, bentuknya nggak ada, cuman berbentuk segumpal darah gitu Ustaz ya, bulat, bala syai'a fihi, maka itu tidak usah dibungkus, tidak usah dibungkus, tidak usah disolati, tidak, bal tahrumus sholatu alaihi, bahkan kalau disolati haram. Wa yajuzu ramyuhu walau lil kilab, bahkan boleh dibuang, walaupun dibuang buat umpannya anjing. Boleh dibuang walaupun dibuat umpan anjing. Lakin yusannu satruhu bihirqatin, akan tetapi disunatkan bayi yang seperti tadi itu gak ada tanda-tanda, gak ada garis-garis, gak berbentuk, cuma segumpal darah, maka bahkan disunatkan ditutupi bihirqatin, dengan kain, ditutupi dengan kain, wadafnu, dan disunatkan dikuburkan. Paham? Falhasil, pada kesimpulannya, an-nasiktu lahu salah satu ahwali. Nah, pada kesimpulannya bahwasanya bayi keguguran tersebut ada tiga cara, ada 3 tingkah. Qala Syekhu Al-Muhammad Al-Hanafi radhiyallahu anhu, Asy-Syekhu Muhammad Al-Hanafi radhiyallahu anhu, wal muqsitu kal kabir fil wafati in zaharat amaratul hayat aw ghafiyat wa khilquhu qad zahara famna salat dan wasiwahu tubira aw iktafa aidan fihi lam yajib syai'un
summa dafnun sumpot mudib. Wa ammal waladun nazilu ba'da tamami ashhurihi. Ada sekarang kalau anak yang lahir ba'da tamami ashhurihi, setelah sempurnanya bulannya, yakni mencapai udah 6 bulan lahir. Tadi kan pembahasan keguguran yang belum sampai pada 6 bulan. Sekarang ada anak lahir yang lahir sebelum setelah sempurna 6 bulan, hukmuhu kal kabir min sholatin wa ghairiha. Maka hukumnya seperti anak orang dewasa, yakni min sholatin, di sholati wa ghairiha, dan lain sebagainya. Wa in nazala mayitan, walaupun anak tadi lahir dengan dalam keadaan mati. Walam yu'lam lahu sabqu hayatin walam yuthar walam yathar khilquhu wala yusamma hadza sibton. Walaupun tidak diketahui didahului hidup atau tidak, bentuknya tidak jelas, maka bayi anak tadi yang lahir itu tidak dinamakan siktun, yaitu bayi keguguran, maka dinamakan anak seperti orang dewasa hukum-hukumnya gitu. Kalau udah sampai meninggalnya itu sampai 6 bulan, sempurna 6 bulan, maka hukumnya seperti orang dewasa, yaitu dilakukan disolati, dibungkus, dimandikan, dibungkus, dan dikuburkan. Walaupun anak tadi tidak didahului diketahui bentuk hidupnya dan tidak jelas bentuknya berupa bukan berupa manusia, tidak berbentuk. Kalau udah mencapai sempurna 6 bulan, maka hukumnya tetap dilakukan seperti orang dewasa dan tidak dinamakan wala yusamma hadza sibton, dan tidak dinamakan baik anak tadi dinamakan keguguran. Farqun. Nah, termasuk cabang dari ini sekarang begini Ustaz. Nah, sekarang termasuk cara-cara farqun, tentang cara-cara kalau ada orang meninggal, bagaimana langkah kita awal kalau ada orang meninggal, karena termasuk fardu kifayah. Fa iza mata syaksun, jikalau ada orang mati, wumidoh, maka harus dipejamkan matanya, gitu saja. Kalau fa'iza mata syaksun, jikalau ada seorang mati, wumidoh, maka matanya yang belum tertutup, maka dipejamkan matanya. Agar apa? Li'alla yakbah manggoru, agar kelihatannya itu tidak jelek. Wa syudda lihyahu bi'asabatin aridatin, kemudian diikat dagunya itu, diikat dengan memakai kain yang panjang. Bi'asabatin aridatin, dengan memakai kain yang panjang. Turbatu fawqa ra'sihi, kemudian diikatkan di atas, ujungnya itu diikatkan di atas kepala. Fawqa ra'sihi. Apa tujuannya? Li'alla yabqa famuhu, agar mulutnya itu tidak tetap mangap, biar terkatup. Li'alla yabqa famuhu munfatihan, agar mulutnya itu tidak terbuka.
waluyinat mafasiluhu, sendi-sendinya itu dilemaskan, sendi-sendinya itu dilemaskan. Fayuraddu sa'iduhu ila aduda, setelah sendi tangannya lalu dikembalikan pada asalnya. Fayuraddu juga tangan. Jadi tangannya itu, sendi-sendinya tangan itu mulai dari dilemeskan dari lengannya tangan ke lengannya ini lalu dikembalikan. Juga kaki dari betis ke paha dilemaskan juga. Agar apa tujuannya? Tujuannya demikian itu tujuannya summa tumittu wa tulinu asabi'uhu, kemudian dipanjang, yakni diluruskan dan dilemaskan jari-jarinya tersebut agar tashilan liwuslihi, agar lebih gampang untuk memandikan, wa takfinihi, dan membungkusnya mayit tersebut. Jadi praktek yang di atas tersebut, apabila ada orang mati dipejamkan matanya, tujuannya tidak li'alla yakbah mangdaruhu, agar kelihatannya tidak jelek. Wasuddah lihyahu bi'asabatin aridatin, kemudian dagunya itu diikat dengan memakai kain yang lebar, kemudian diikat, ujungnya diikat di atasnya kepala. Turbatu fi fauqa ra'sihi li'alla yabqa famuhu munfatian, agar mulutnya itu tidak tetap menganga. Waluyinat mafasiluhu fayuraddu sa'iduhu ila adudihi wasaquhu ila fakhdhihi wa fakhdhuhu ila asabihi summa tumittu wa tulinu asabi'uhu. Jadi prakteknya kemudian sendi-sendinya itu dilemaskan dan kembalikan pada asal, juga kakinya itu dilemaskan melalui sendi-sendinya lalu dikembalikan pada asal, diluruskan, juga jari-jarinya semua itu, agar apa? Ditashih dan diusli, agar lebih gampang untuk memandikan, wa takfini dan membungkusnya. Fa inna fil badani ba'da mufaraqatir ruhi baqiyatu hararatin, karena di badannya manusia itu setelah berpisahnya ruh masih ada sisa-sisa kehangatan, masih hangat. Jadi gampang gitu, Pak. Faidha luyinatil mafasilu hina idzin anak. Apabila sendi-sendinya udah dilemeskan, hina idzin, dengan cara yang di atas tersebut, lanat maka menjadi lemas, baik mayit itu maka jadi lemas. Wa illa, apabila tidak didiamkan aja, fala yumkinu talyinuha, maka tidak mungkin untuk dilemaskan. Kalau udah dibiarkan mati, maka tidak mungkin, udah kaku gitu loh. Makanya bagi orang-orang yang hidup, praktek demikian itu perlu dilakukan. Jadi biar gampang untuk cara membungkus dan memandikan. Jadi sebelum lama meninggalnya maka disunahkan. Demikian itu hukum sunnah praktek gitu tuh. Jadi dianjurkan dilemaskan sendi-sendinya mulai dari tangan sampai kaki dengan praktek yang tadi. Kalau dibiarkan maka tidak mungkin. Tidak mungkin, Pak. Mayit itu bisa dilemaskan tersebut.
ba'du, setelah itu. Kalau tidak mungkin dilemaskan setelah itu, kalau telah lama. Wa nuzi'at siyabuhu, lagi juga dianjurkan wa nuzi'at siyabuhu allati mata fiha. Nah, anjuran kita sebagai orang yang hidup menghadapi orang meninggal demikian itu, baju-baju yang dipakai yang telah mati mayit tersebut, ada mayit mati. Nah, terdapat baju yang dipakai maka harus dilepaskan, dianjurkan dilepaskan. Agar bagaimana tujuannya? Li'annahu yasra'u ilaihil fasad, agar tidak gampang rusak. Kalau pakai masih tetap maka gampang rusak. Yasra'u atau yusri'u bisa jadi. Summa sutiroh kulluhu, kemudian setelah baju itu dilepaskan maka kemudian seluruh kujur badan mayit itu ditutupi dengan pakai apa? Ditutupi illam yakun muhriman binusukin. Nah, dengan syarat kemudian setelah dilepaskan baju-bajunya mayit tersebut, dan setelah dilepaskan kemudian sutiroh, kemudian ditutupi apabila itu bukan mayit yang bukan muhrim, bukan ihram binusukin dengan melakukan haji. Kalau itu mayit itu muhrim, nah, ditutupi kemudian ditutupi pakai apa? Bisaubin khafifin, dengan baju yang tipis. Ya ini baju yang ringan, pakai ada kain, biasanya kalau di sini pakai itu sarungnya orang perempuan itu Ustaz, yang tanpa jahit itu Ustaz. Ini udah disuruh wayud'alu torfahu tahta ra'sihi waris laihi. Kemudian ujung-ujungnya kain tadi yang tipis itu dijadikan ujung-ujungnya diletakkan di bawah kepalanya. Jadi umpamanya ada kain ini Ustaz ya. Ini praktiknya, ini kain. Jadi kalau bayi, kalau mayit meninggal, jadi ujungnya itu diselipkan di bawah kepalanya gini Ustaz. Gini ya. Jadi ujungnya di atas ini ditaruh di bawahnya kepala. Nah, ada. Ya. Ini prakteknya. Kalau ini kain, maaf ya Ustaz ya. Ini kain. Nah, ini ujungnya ini ditaruh di sini. Di sini. Gini Ustaz. Udah. Ustaz. Ujungnya, dua ujungnya kain yang tipis tadi, yaitu ditaruh di bawah kepalanya. Antara dua ujung tersebut ditaruh di kepalanya mayit. Agar apa tujuannya? Wa tahtarosi warijlaihi, ujung antara dua ujung. Jadi ujung yang ada di atas ditaruh di bawah kepala, ujung yang ada di bawah ditaruh di bawah kaki. Warijlaihi, di bawah kedua kaki. Jadi ya. Ini umpamanya nggak berjahit, ini yang berjahit, nggak berjahit. Jadi ujung yang dua ujung yang dia ada di atas, maka dua ujung ini ditaruh di bawahnya kepala, maaf. Nah, ini. Dan yang di bawah, dua ujung yang di bawah ditaruh di bawah kaki. Itu Ustaz. Udah Ustaz ya? Udah, Ustaz. Maaf Ustaz. Yang itu Ya. Ustaz, ya. Alhamdulillah.
Ustaz. Agar apa tujuannya seperti itu? Jadi ujungnya kain yang di atas yang tanpa berjahit itu ditaruh di bawah kepala dan ujung di bawah ditaruh di bawah kaki mayit. Li'alla yang kasifah, agar tidak terbuka. Jadi ujungnya ditaruh di bawah kepala, yang di bawah ditaruh di bawah ke kaki, biar mayit itu tidak terbuka, tidak terbuka, begitu maksudnya Ustaz. Terus langkah yang selanjutnya, wasukilah batnuhu bi ghairi mushafin kamir'atin wa nahwiha min anwa'il hadith li alla yanfatiha. Kemudian langkah selanjutnya setelah mayit itu ditutup dengan kain tadi, maka perutnya mayit itu dibebankan dengan, maksudnya ditaruh beban dengan selainnya mushaf. Bukan selainnya mushaf, umpamanya kamiratin seperti kaca, kamiratin seperti kaca, wanahwiyah dan lain sebagainya, batu ke atau selain kaca, selain mushaf. Min anwa'il hadid, dari macam-macamnya besi, makanya dari macam-macamnya besi. Jadi mayit setelah ditutup dengan kain tadi, maka perutnya itu kalau bisa ditumpangi, maksudnya bahasanya apa ya Ustaz ya? Ditindih dengan selainnya. Ya. Kamiratin seperti kaca, wanahwiyah dan semacamnya, pokoknya selainnya mushaf. Binadawatiyah, dengan empuknya bumi. Binadawatiyah itu empuknya bumi agar tidak berubah. Kalau diletakkan di atas nggak berubah, kalau diletakkan bumi bisa berubah. Maaf bahasanya kurangan Ustaz, seadanya Ustaz. Terus setelah itu wawujihah, dan dihadapkan, wawujihah ilal qiblat, berarti kemudian mayit itu dihadapkan kepada kiblat. Mayit itu setelah ditutupi dan diletakkan di atas, diangkat dari bumi ke atas suatu tempat ranjang apa yang bersemacamnya, kemudian mayit itu dihadapkan ke kiblat, kamu tasor min anwa'il hadid, dari macam-macamnya besi. Agar apa? Li'alla yanfatihah, agar mayit itu tidak melembung perutnya. Tujuannya begitu. Kalau ditindih, agar tidak melembung perutnya mayit tersebut. Wa qudira dzalika binahwi 20 dirhaman. Diperkirakan beratnya yang ditindihkan ke mayit itu, yaitu diperkirakan beratnya yaitu isrini seumpama 2 dirham. Yakni kalau insya Allah kalau nggak keliru 2 dirham itu ukuran 2 kilo. 2 dirham. Jadi ukuran, saya kurang ngerti dirhaman itu. 2 dirham, pokoknya berat sekiranya beratnya di sini, ukurannya perkiraan yaitu 2 dirham. Anggaplah 2 kilo ukuran beras umpamanya. Warufi'ah anil ardi ala saririn aw nahwihi li alla yataghayyara binadawatiha. Kemudian diangkat mayit tersebut
anil ardi dari bumi ala saririn di atas amben ranjang. Jadi jangan diletakkan di bawah. Kemudian diangkat mayit tersebut dari bumi, yakni diangkat ke atas amben au nahwihi atau semacamnya, pokoknya diletakkan di tempat yang nggak nyentuh bumi gitu.